Pace bene, masih di mea culpa. Saya membuat satu tulisan, sebuah renungan. Kalau mau membaca bisa kunjungi meaculpa.com. Link tulisan ada di deskripsi video ini. Saya beri judul penyesat itu amat dekat dengan kita. Bahkan dia yang kita pikir amat berarti bagi hidup kita bisa menjadi penyesat, dan kalau ternyata benar, tolong perhatikan hubungan dengan itu. Yesus sendiri berkata, kalau tanganmu menyesatkan engkau potong. Kalau kakimu menyesatkan engkau potong, patahkan. Kalau mata menyesatkan, congkel saja. Secara rigid dikatakan, ini bukan untuk dimengerti secara harafiah. Tetapi mau mengatakan dia yang begitu dekat dengan kita bisa saja menjadi penyesat dan kita harus waspada. Nah, saya spontan berpikir, bukan dengan sendirinya orang yang begitu fasih berkata Yesus, Yesus, Yesus di hadapan kita adalah pemberi jalan yang benar. Tidak dengan sendirinya. Karena si jahat pun akan mencoba berkamuflase, tampak seperti teman, padahal menjadi ancaman. Nah, di sisi lain kita sedang bertengkar dengan ego kita, bahwa ternyata ada orang yang kita pikir jauh, padahal bukan musuh. Sayalah yang selamat. Mereka tidak. Mereka itu tidak dekat dengan Kristus. Mengapa? Karena dia tidak dibaptis. Ini menjadi gambaran betapa belum cukup mengenalnya kita pada Kristus dan ajarannya. Dan kita akan menemukan itu dalam diri Yohanes yang mengadu. Saya menemukan orang yang melakukan mukjizat dalam namamu padahal dia tidak pengikutmu. Lalu apa kata Yesus? Jangan cegah dia. Tidak mungkin orang serentak berbuat baik dan hendak menyakitimu juga. Nah, mana tahu ada yang seolah-olah berbuat baik, padahal tujuannya buruk, menjadi penyesat untuk orang kecil itu yang daya kritisnya tidak cukup, begitulah. Tetapi akhirnya menyesatkan ini. Hati-hati. Akan diikatkan batu kilangan ke lehermu dan dijatuhkan ke dalam laut. Di sana ada maut. Di kedalaman laut ada maut. Untuk menyatakan bahwa ada bahaya kalau ada penyesat dan kita dengan gampang menerimanya. Oke. Maka harus kita antisipasi. Bahkan ketika kita mungkin menduga dia ini tidak mungkin menyesatkan kita. Selama masih manusia dapat berdosa, maka kita harus tetap waspada. Maka ini harus berlaku juga secara adil. Bahkan dengan yang saya katakan, ragukan dan uji. Apakah ini membawamu untuk lebih dekat kepada Allah, atau malah membuatmu merasa lebih superior dari yang lain. Maka saya itu yang pernah saya antisipasi dengan Katolikku keren. Tunggu dulu, jangan sampai Katolikku keren yang kamu katakan menjadi batu sandungan bagiku untuk mengikut Kristus. Dan selalu dikatakan dalam peristiwa bacaan sebelumnya, bacaan pada hari Sabtu sebelum minggu ke-26, anak manusia adalah gelar yang dipakai oleh Yesus untuk dirinya. Bukan sebagai Mesias. Bukan istilah kebesaran itu yang dipakai, tetapi sabda yang menjelma, yang sengsara, menderita, yang diserahkan ke tangan manusia. Roh kerendahan hati yang hendak ditunjukkan dengan peristilahan itu. Jangan sampai ternodai, jangan sampai terganggu karena perasaan superior yang kita miliki sebagai pengikut Kristus. Dan ini ancaman yang Yohanes sepertinya hadapi dengan egonya yang harus diolah. Jangan cegah kalau ada orang yang melakukan kebaikan. Karena tidak mungkin serentak dia melakukan yang baik sejatinya
dan mengkhianati Yesus. Kecuali tujuannya untuk menyesatkan, maka itu tidak sejati baik dan itu yang harus di watch out, diperhatikan secara istimewa, secara seksama. Nah, mengapa kadang kita sulit membedakan ini harus saya waspadai sebagai penyesat atau yang mana yang memang mengikuti Kristus bersama dengan saya, yang mana yang harus saya waspadai? Mengapa menjadi sulit untuk melihat ini? Memang karena ketidaktahuan kita juga. Ketidaktahuan. Harus diakui pengetahuan kita tentang Kristus masihlah terbatas. Yohanes, murid-murid lain termasuk Petrus juga yang sudah hidup bersama dengan dia, toh kesulitan untuk bisa sungguh mengenal Kristus. Dan kitab suci merekam itu. Nah, apalagi kita yang hidup lama setelah era mereka. Nah, amat dibutuhkan roh kerendahan hati, keterbukaan untuk melihat yang mana yang Allah kehendaki, yang Kristus terima. Karena dikatakan, sekalipun dia tidak, orang yang melakukan mukjizat itu tidak dengan eksplisit mengatakan pengikut Kristus, tapi dia ada di pihak kita. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Dan mengapa sampai muncul pernyataan Yohanes yang mengadu itu? Boleh jadi karena kecemburuan, ketidakutuhan pribadi yang membawanya pada kecemburuan. Sayalah yang lebih dekat dengan Kristus. Dan ini bisa menjadi penyesat juga bagi kita. Dan bahkan inilah penyesat itu. Ketika kita merasa sudah sangat yakin saya lebih dekat dengan Yesus dari orang lain. Justru perasaan semacam ini bisa menyesatkan kita. Orang lain juga rindu mencari penciptanya. Dan kerinduan ini mendorong dia untuk mendekatkan diri pada yang baik. Sebab segala yang baik datang dari Allah. Nah, yang ketiga, mengapa sampai muncul sikap paranoid dari Yohanes atau bahkan dari diri kita? Karena ketidakmampuan memandang diri dengan benar. Siapakah saya di hadapan Allah? Siapakah diri orang lain di hadapan Allah? Maka amat penting panduan dari Yesus. Dia mengeluarkan nasihat dan peringatan. Ia menasihati, oke? Kalau ada yang berbuat baik, jangan langsung camkan dia sebagai seseorang yang harus dicegah, sebagai seorang musuh. Ini kita bisa berbicara tentang agama sekalipun ini tidak dengan sendirinya, karena konteksnya berbeda, tetapi applicable, bisa diaplikasikan di situ. Nasihatnya begitu, supaya tidak dengan sendirinya kita menganggap musuh orang yang jauh, padahal perbuatannya jauh lebih, hatinya lebih dekat, lebih selaras dengan Yesus. Dan Yesus memberi peringatan. Kalau ada justru orang yang amat dekat dengan kita menyesatkan, penggal. Penggal dalam arti jangan salah menangkap hubungan. Seperti memenggal tangan, memenggal kaki, mencongkel mata. Untuk tetap menjaga kita tetap terarah pada Allah. Semoga. Dan kita minta bantuan dari Allah. Supaya kita sanggup menemukan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Pace bene.